Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ويا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin jamaah salat zuhur rahimahullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi uswatun hasanah, menjadi suri tauladan terbaik bagi kita semua. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimahullah, sejarah atau tarikh yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW seringkali dan selalu mengandung pelajaran yang penting bagi kehidupan kita semua, walaupun itu sudah berlanjut, sudah berjalan sekitar 14 abad yang lalu. Tetapi akan banyak hal pelajaran hikmah yang bisa kita petik, bisa kita implementasikan, bisa kita lakukan bahkan di abad 21 ini. Apalagi jika tarikh itu, sejarah itu, atau peristiwa itu juga direkam di dalam Al-Quran, sehingga selain diceritakan di dalam riwayat-riwayat oleh para sahabat, apalagi jika kisah itu, peristiwa itu diceritakan di dalam Al-Quran, didokumentasikan di dalam Al-Quran. Tentu sangat penting nilainya bagi kita semua untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Nah, salah satu peristiwa penting yang terjadi pada zaman Rasulullah dan akan selalu relevan, akan selalu kontekstual, bisa kita laksanakan bahkan berabad-abad setelah Al-Quran diturunkan. Salah satunya adalah tentang peristiwa Hadithul Ifki. Salah satunya adalah tentang peristiwa Hadithul Ifki, yaitu kisah hoax, kisah yang menceritakan kebohongan yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oleh orang-orang munafik untuk menghancurkan marwah, untuk menghancurkan nama baik Rasulullah, bahkan istri Rasulullah. Nah, di dalam hadis ini salah satu cerita yang paling menarik dan sering diceritakan di dalam peristiwa sejarah ini adalah peristiwa yang menimpa kepada Siti Aisyah. Jadi konon diceritakan bahwa Siti Aisyah ini ikut di dalam peperangan dengan waktu itu perang melawan Bani Mustalik. Terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-10 Hijrah. Jadi diceritakan bahwa setelah pulang dari peperangan itu, kemudian pasukan umat Islam beristirahat. Nah, Siti Aisyah yang ikut pada saat itu ikut dalam tenda atau ditandu di atas kendaraan unta, juga ikut istirahat. Karena ada keperluan sesuatu, maka Siti Aisyah ini pergi ke belakang. Sebetulnya Siti Aisyah diceritakan di dalam riwayat itu sudah kembali, tetapi menyadari bahwa ada perhiasannya yang tidak ada di tangannya. Menyadari hal itu, lalu Siti Aisyah ini kembali lagi untuk mencari barang atau perhiasan yang tertinggal itu. Para sahabat
mengetahui bahwa Siti Aisyah itu sebetulnya sudah masuk. Sehingga ketika pasukan umat Islam pergi untuk kembali lagi ke Mekah, Siti Aisyah sesungguhnya tertinggal. Nah hadirin rahimahullah, tetapi pasukan umat Islam biasanya ada pasukan penyatu. Nah di antaranya adalah yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Jadi sahabat ini adalah pulangnya belakangan karena khawatir ada yang tertinggal atau ada informasi penting yang harus disampaikan. Dan itu biasanya terjadi beberapa saat, beberapa menit, mungkin setengah jam, 1 jam setelah pasukan umat Islam ini pergi. Nah ketika lewat tempat itu ternyata menemukan atau mendapatkan istri Rasulullah, Siti Aisyah ini masih ada di sana, sementara pasukannya sudah pergi. Akhirnya dengan diantar oleh Sofwan bin Mu'attal, maka Siti Aisyah ini pulanglah ke Mekah dan bertemu dengan Rasulullah. Para sahabat tentu saja kaget, umat Islam pasti kaget loh. Kenapa Siti Aisyah berduaan pulangnya? Nah peristiwa ini lalu kemudian menyebar menjadi berita hoax yang panjang, yang melebar, yang bahkan kisahnya itu kisah penuh fitnah bahwa istri Rasulullah ini ada sesuatu dengan Sofwan bin Mu'attal. Nah dalam konteks seperti itu lalu turunlah surat An-Nur. Surat An-Nur ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum. Likulli imri'in minhum ma kasaba minal ithmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun adzim. Surat An-Nur ayat ke-11 sampai 10 ayat selanjutnya menceritakan bahkan menguraikan tentang bagaimana hadisul ifki ini diceritakan dan bagaimana itu berdampak negatif termasuk juga terhadap pelakunya. Nah di dalam ayat ini disebutkan yang artinya innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kalian juga. Jadi kadang-kadang berita bohong itu tidak muncul dari orang lain, tidak muncul dari musuh, tidak muncul dari lawan politik, tidak muncul dari pesaing-pesaing, tetapi juga bahkan muncul dari kelompok kita. Nah dalam hal ini adalah umat Islam yang itu adalah kelompok orang munafik. Nah di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa yang menyebarkan peristiwa ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia adalah seorang tokoh yang sangat kencang, sangat keras kemunafikannya, sangat keras perlawanannya terhadap Rasulullah. Kalau di belakang, tapi kalau di depan, Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah orang yang jasmin, selalu mengatakan kebaikan di hadapan Rasulullah. Tapi di belakangnya dia seperti orang yang menusuk dari punggung. Nah di dalam ayat ini disebutkan bahwa peristiwa itu walaupun membawa dampak yang sangat buruk, nama baik istri Rasulullah tercemar, bahkan banyak para sahabat yang termakan dengan istri itu. Di antaranya ayahnya sendiri, Abu Bakar As-Siddiq, merasa malu dan mau memarahi Siti Aisyah. Tetapi kemudian disebutkan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjelaskan, la tahsabuhu syarran lakum. Kalian tidak akan menduganya bahwa itu adalah sesuatu keburukan bagi kalian. Bal huwa khairun lakum. Akan tetapi itu bahkan kebaikan. Artinya pada akhirnya peristiwa ini kemudian diklarifikasi, dijernihkan bahwa tidak terjadi apa yang diceritakan atau difitnahkan atau berita buruk yang disebar. Sehingga sebaliknya dengan kisah ini semakin memperkuat bahwa kehormatan Siti Aisyah sebagai istrinya Rasulullah tetap terjaga. Hanya saja di sini disebutkan
Likulli imri'in minhum ma kasaba minal itsmi. Tetapi setiap orang yang melakukan atau menyebarkan berita hoax ini, berita fitnah ini akan mendapatkan dosa. Bahkan wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Bahkan orang yang menyebarkan atau berperan besar di dalam peristiwa hoax ini akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Jadi di sini disebutkan wallazi tawalla kibrahu. Siapa orang yang menyebarkan, siapa orang yang membuat, menciptakan berita besar ini lalu kemudian menyebarkannya, maka dia telah berperan besar di dalam menyebarkan berita hoax. Nah, hadirin rahimahullah, dari kisah ini maka kita bisa mengambil hikmah. Hati-hati di zaman sekarang. Di zaman Rasulullah saja media teknologi informasi media sosial belum ada, hanya berita dari mulut ke mulut, berita hoax begitu menyebar dengan cepat. Dia bagaikan bola salju, tadinya kecil kemudian besar. Tadinya ceritanya hanya Siti Aisyah berduaan dengan sahabat, lalu kemudian berkembang terjadi sesuatu, terjadi affair di antara Siti Aisyah dengan sahabat. Bahkan cerita atau berita hoax yang paling dasar itu adalah terjadi perzinahan. Nah, oleh karena itu di dalam ayat selanjutnya itu diceritakan bagaimana menyebarkan, memproduksi dan menyebarkan berita yang tidak benar itu disebut sebagai al-fahisyah. Di dalam surat An-Nur masih di dalam ayat 19 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha fil ladzina amanu lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai, orang-orang yang senang, orang-orang yang ingin supaya menyebar berita-berita yang keji itu, maka sesungguhnya bagi mereka itu adalah siksa yang sangat berat. Jadi hati-hati dengan tangan kita, hati-hati dengan mulut kita, hati-hati dengan lisan kita, dengan jari-jari kita. Di zaman era digital sekarang, medsos begitu mudah digunakan dan disebarkan. Barangkali kita kurang memfilter informasi yang masuk ke dalam handphone kita. Kita tidak mengkonfirmasi, bahkan kita tidak meyakini apakah informasi itu benar atau tidak. Maka jika kita tidak meyakininya, kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak, maka jaga lisan kita, jaga jari-jari kita, jaga mulut kita, jangan sampai berita-berita seperti itu menyebar. Kenapa? Begitu tangan kita men-share, men-like berita-berita yang sesungguhnya itu adalah fitnah, bukan informasi yang sebenarnya, tidak faktual, maka kita termasuk orang yang melakukan fahisha. Jadi fahsya wal fahisha, dosa yang sangat besar, di antaranya bukan hanya melaksanakan atau melakukan perbuatan zina, tetapi menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya, itu termasuk kategori al-fahisha. Nah, hadirin rahimahullah, jamaah sholat zuhur yang berbahagia, rupanya demikian yang bisa sampaikan pada pengajian pada zuhur ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga lisan kita, menjaga lidah kita, menjaga mulut kita, menjaga tangan dan jari-jari kita dari perbuatan-perbuatan fahisha yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Demikian yang bisa disampaikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.